Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang saya cintai dan saya banggakan. Untuk kelas 7 SMP Budi Utomo Surakarta. Hari ini kembali lagi bertemu dengan saya, Bapak Muhammad Idris Taufik, dalam mata pelajaran seni budaya dengan materi ragam hias pada bahan tekstil atau bahan buatan, ya. Insya Allah sudah siap ya, sudah masih semangat. Insya Allah semua sudah makan ya, udah. Oke, langsung saja untuk nanti, untuk saat ini, untuk sekarang juga kita akan membahas tentang pengertian, kemudian alat dan bahan, jenis-jenis dan teknik dalam membuat ragam hias pada bahan tekstil. Ya, pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai pengertian ragam hias pada bahan tekstil. Pengertiannya yaitu adalah kegiatan menggambar ragam hias atau ornamen atau hiasan pada bahan-bahan tekstil. Ya, seperti pada kain, pakaian, ya. Pokoknya semua yang terbuat dari tekstil atau lebih ke kain itu disebut bahan tekstil ya. Ya, selanjutnya adalah alat dan bahan. Untuk alat sendiri yaitu merupakan segala sesuatu yang dijadikan penunjang atau alat bantu untuk membuat suatu karya. Ya, jadi dalam membuat karya itu ada alat seperti kuas dalam melukis, kemudian ada canting dalam membatik dan lain-lain. Kemudian untuk bahan adalah merupakan barang-barang atau segala sesuatu yang dijadikan suatu karya. Seperti kain, itu juga bisa bahan, juga bisa media. Kemudian ada pewarna, dalam membatik itu ada namanya pewarna batik, itu disebut bahan. Kemudian cat dalam melukis itu juga termasuk bahan, dan lain-lain. Insya Allah sudah paham ya untuk alat dan bahan. Langsung saja selanjutnya yaitu jenis-jenis bahan tekstil. Untuk jenis-jenis bahan tekstil ini sebenarnya ada banyak, tapi ini saya akan menjelaskan hanya beberapa saja. Yang pertama ada katun, kemudian wool, kemudian sutera, dan polyester. Untuk katun itu memiliki sifat yang menyerap air, mudah kusut, lentur, dan dapat disetrika dalam temperatur panas yang tinggi. Jadi untuk katun ini biasanya digunakan dalam pakaian-pakaian yang halus atau pakaian yang adem, ya, seperti kaos-kaos yang kalian pakai setiap hari itu mayoritas menggunakan bahan katun combat, ya, bisa termasuk jenis katun. Untuk selanjutnya yaitu bahan wool. Bahan wool ini biasanya digunakan pakaian seperti jaket, kemudian itu topi pada cuaca dingin itu biasanya juga terbuat dari bahan wool. Jadi bahan wool ini memiliki sifat sangat lentur, kemudian tidak mudah kusut, tidak menahan panas apabila dipanaskan menjadi lunak. Ya, itu biasanya digunakan pada kota-kota atau daerah-daerah yang memiliki cuaca yang dingin. Itu biasanya mayoritas menggunakan bahan wool, karena wool ini bisa menahan rasa dingin. Jadi kalau dipakai itu bisa menjadi hangat. Ya, untuk selanjutnya bahan sutera. Bahan sutera ini memiliki sifat lembut, licin, berkilap, lentur, dan kuat. Bahan sutera banyak menyerap air dan memiliki rasa sejuk apabila digunakan. Selanjutnya yaitu bahan polyester. Polyester memiliki sifat tidak tahan panas,
tidak mudah kusut, tidak perlu disetrika, kuat, dan jika dicuci cepat kering. Ya, jadi untuk polyester ini termasuk bahan yang paling ringan, beban beratnya itu paling ringan, kemudian paling cepat kering. Nah, jadi untuk polyester ini biasanya digunakan untuk pakaian-pakaian outdoor atau pakaian-pakaian dalam mendaki gunung. Itu banyak sekali, mayoritas untuk bahan yang digunakan adalah polyester, seperti tenda mendaki, kemudian ada kain celana mendaki itu juga dari polyester, kemudian jaket outdoor itu semuanya mayoritas menggunakan bahan polyester. Untuk selanjutnya yaitu teknik-teknik dalam ragam hias. Untuk teknik ini sebenarnya ada banyak juga, cuman ini yang saya sampaikan ada 6 teknik ya. Yang pertama ada teknik batik. Teknik batik ini digunakan ketika seseorang seniman itu mau membuat karya batik. Ya, seperti baju-baju batik yang kalian gunakan itu menggunakan teknik batik. Dan cara menerapkannya yaitu dengan cara pada bahan tekstil dengan cara menutupi dengan bahan lilin sesuai gambar ragam hias atau disebut dengan mencanting. Insya Allah semuanya sudah tahu atau melihat, entah itu dari sosial media atau dari YouTube atau dari tayangan televisi mengenai membatik. Ya, jadi itu tekniknya itu dengan mencanting. Ya, jadi ada alat canting, kemudian ada malam atau lilin, kemudian diterapkan pada kain ya, sesuai motifnya. Jadi kalau motifnya ragam hias ya udah berarti untuk menempelkan lilin pada kain itu sesuai sketsa yang sudah dibuat. Selanjutnya teknik tenun. Cara melakukan ragam hias pada bahan tekstil dengan cara menenun benang tenun yang dibantu dengan alat tenun. Jadi untuk tenun ini memiliki alat khusus ya. Jadi alat khusus tenun itu ada di beberapa daerah, industri tenun juga ada. Itu ada alatnya sendiri, entah itu alat manual atau dengan mesin juga ada. Insya Allah sudah paham ya untuk tenun, seperti kain-kain tenun atau tagen itu juga teknik tenun. Kemudian kain khas dari Kalimantan, kemudian dari Lombok itu biasanya menggunakan teknik tenun. Selanjutnya untuk teknik sulam. Jadi cara menerapkan ragam hias ini pada bahan tekstil dengan cara menyulam benang ke dalam kain sesuai motif ragam hias yang sudah dibuat. Jadi untuk sulam ini menggunakan kain, kemudian ada jarum dan benang sulam. Ini khusus ya, biasanya benang sulam ini lebih besar daripada benang jahit. Selanjutnya yaitu teknik bordir. Teknik bordir merupakan cara menerapkan ragam hias pada tekstil dengan cara membentuk motif ragam hias dengan alat bantu mesin jahit. Ya, jadi bordir ini juga memiliki alat khusus atau mesin bordir. Jadi tidak bisa dengan manual tangan itu tidak bisa. Jadi ada mesin khusus untuk membordir. Kemudian teknik cetak. Untuk cetak ini melakukan ragam pada bahan buatan seperti tekstil, logam, kaca, triplek, keramik, dan plastik dengan cara membuat gambar ragam hias dengan alat cetak. Jadi untuk teknik cetak ini biasanya digunakan pada sablon, seperti kaos-kaos yang kalian pakai, kemudian ada gambarnya, ada tulisannya, itu menggunakan teknik cetak sablon, silk screen atau cetak saring.
Kemudian teknik gambar, cara melakukan gambar ragam hias pada bahan buatan seperti tekstil, logam, kaca, triplek, dan plastik dengan cara membuat gambar ragam hias secara langsung. Jadi ini seperti melukis, itu teknik gambar. Kemudian menggambar di kertas. Kalau ini kan tekstil berarti menggambar di kain, melukis di kain atau di kanvas, itu termasuk teknik menggambar pada bahan tekstil. Gitu ya untuk teknik-tekniknya ya sudah jelaskan. Lanjutnya ini yang ditunggu nih, yaitu tugas untuk kelas 7, yaitu buatlah rangkuman materi ragam hias pada bahan buatan atau tekstil, dikerjakan di buku catatan, dikumpulkan Jumat depan. Jadi untuk siswa boarding amal soleh dikerjakan hari ini juga, saat ini juga. Kemudian nanti dikumpulkan di meja saya, di meja Pak Idrus. Jadi silahkan dicatat untuk rangkuman materinya pada buku catatan sekarang juga, terus dikumpulkan. Terus untuk siswa yang berada di rumah, silahkan dikerjakan di buku catatan dan dikumpulkan Jumat depan. Jumat depan akan saya kasih link untuk pengumpulan tugas catatan ini, tugas rangkuman, gitu ya. Jadi maksimal Jumat depan. Ya, untuk linknya insya Allah akan saya kasih di deskripsi pada video ini, itu ya. Insya Allah semua sudah jelas untuk tugasnya. Nah, selanjutnya insya Allah cukup sekian materi yang saya sampaikan. Terima kasih untuk anak-anakku semuanya. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Jika ada yang tanyakan bisa menghubungi saya dengan WhatsApp, atau bingung dengan tugasnya silahkan WhatsApp saya. Insya Allah akan saya balas. Insya Allah cukup ya pertemuan untuk kali ini. Dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.